selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Scorpio ya di minggu keempat September 2025. Oke, buat para Scorpio, coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energi yang kamu di sini Scorpio 2025. Sekali lagi 2025. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau sendirian teman-teman ya. Dengan personal reading diharapkan di sini juga kamu kayak jadi wadah curhat juga sih buat kamu gitu ya, biar apapun masalahmu setidaknya bisa kamu keluarkan unek-uneknya ya. Bisa kamu ceritakan, kamu juga jadi lega, dan kamu juga bisa dapat informasi, update-updatean terbaru dari masalahmu ya. Oh ternyata kayak gini faktanya ya, masalahnya. Oh ternyata ini sarannya yang bagus tuh yang kayak gini, yang terbaiknya seperti itu ya. Oke, langsung aja, jangan lupa ya di nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Oke, langsung aja Scorpio, di minggu keempat kamu di September ini ada apa aja. Yang pertama, ini kartu kamu banget ya. Aku melihat di minggu keempat ini ada suatu circle yang akan berakhir ya. Ada suatu perubahan, ada suatu awalan baru gitu. Ada sesuatu yang akan pergi dari kamu. Semoga ini hal yang jelek-jelek yang akan pergi ya. Dan ada awalan baru. Tapi sebelum itu akan ada sesuatu yang berakhir dulu. Intinya ya, perubahan ataupun transformasi akan terjadi kalau ada yang berakhir dulu, baru nanti diganti dengan awalan baru lagi gitu sih ya buat kamu di minggu keempat. Terus yang kedua, aku melihat di minggu keempat ini juga akan ada kabar-kabar baik ya yang akan hadir ke kamu. Bahkan beberapa Scorpio yang single juga ada potensi bisa dekat dengan seseorang di minggu keempat ini. Orang yang gimana, kayak bisa orang lama, bisa orang baru ya, yang jelas seseorang aja di sini. Dan secara spiritualitas juga aku melihat ada peningkatan ya dari kreativitas juga Scorpio ini. Terus di minggu keempat ini juga Scorpio, aku melihat ya terkadang sih entah kenapa ya Scorpio cukup merasa tertekan perasaan, terkadang merasa kayak ini aku gimana ya, kurang kurang center gitu loh di dalam dirimu gitu. Bukan center yang terang itu teman-teman ya. Tapi terkadang kamu kurang, istilahnya kurang bisa menempatkan kamu yang seharusnya menjadi poros gitu loh pada dirimu sendiri. Mungkin terkadang banyak mikirin perkataan orang lain sehingga nggak berpatokan kepada diri sendiri gitu, nggak banyak berpatokan kepada diri sendiri dalam setiap permasalahan. Kayak masih mikirin omongan orang ini kayak gini, aku harusnya gimana ya, masih dengerin omongan yang sini, orang yang sini. Seharusnya dalam apapun masalahnya kamu, poros utama kamu tuh adalah diri kamu gitu loh, dalam mungkin juga memikirkan solusinya ya, meskipun ada masukan-masukan tapi poros utamanya kamu yang menentukan, bukan omongan orang lain yang mempengaruhi gitu. Jadi jangan sampai kehilangan center di diri sendiri, dan jangan sampai kehilangan kata hati. Oke, kalau kamu kehilangan kata hati itu kan sulit ya. Belajarlah untuk lebih mendengarkan kata hatimu. Makanya aku bilang dibandingkan ngedengerin bacotan orang lain yang belum tentu paham banget dengan masalah yang kamu punya. Kecuali memang kamu yang minta saran. Kalau hanya sekedar sarannya masuk-masuk doang, buat apa gitu yang tanpa kamu minta, terus mereka ikut-ikutan nimbrung ke masalahnya kamu, sosok menasihati kamu yang nggak tahu realitanya gimana, kecuali memang yang kamu ceritakan. Masalahku gini loh, gini gimana ya, menurut kamu solusinya, itu nggak apa-apa kalau memang kamu udah bertanya seperti itu. Dan di minggu keempat ini juga aku melihat banyak hal yang kamu rahasiakan tentang perasaanmu, tentang kegelisahanmu ya. Jadi kamu nggak akan banyak cincong lah istilahnya gitu ya terhadap masalah yang kamu punya, perasaan kamu di minggu keempat ini. Hati-hati juga Scorpio, di minggu keempat ada potensi di sini terjadi ketidakstabilan hubungan di dalam keluarga. Keluarga besar, keluarga inti. Bahkan beberapa di sini Scorpio ada yang lagi renggang hubungannya dengan salah satu anggota keluarga, atau beberapa juga bisa di sini. Oke, renggang, atau mungkin udah lama renggang tapi sampai sekarang belum ada penyelesaiannya kak, belum ada klarifikasinya, atau belum ada duduk bersama untuk menyelesaikan permasalahannya gitu.
Dan kamu ini juga aku lihat cepet banget nantinya sinis sama orang yang bermasalah dengan kamu di minggu keempat ini. Ya Scorpio, sama-sama kita tahu ya, kamu itu kalau udah yakin sama seseorang, yakin banget. Kalau udah nganggap seseorang baik, ya baik banget, kamu akan sangat hargai banget. Tapi kalau sudah di sini kamu lihat bobroknya, buruknya, apalagi mereka tindakannya di sini merugikan kamu atau ya bikin hati kamu jadi sakit lah karena mereka, pasti cepet banget sinisnya gitu, kayak langsung 180 derajat. Oh gini toh gitu ya. Jadi di sini kamu tipe orang yang bisa sangat menghargai, tapi juga bisa sangat istilahnya kecewa gitu sama orang lain. Kalau orang baik kamu bisa sangat menghargainya, tapi kalau orang itu jahat sama kamu juga bisa sinis balik, bahkan jahatin balik juga bisa sebenarnya, cuma dengan cara Scorpio sendiri gitu. Makanya ini kamu kayak sini sama orang lain, kalau aku melihatnya gitu ya, karena mungkin ya kamu diiniin sih, dijahatin sih gitu ya. Terus di minggu keempat ini juga aku melihat ada beberapa dari Scorpio yang merasa kekurangan modal. Kamu mau ngapain sih, ini kelihatan kayak modalku kurang padahal aku mau ini gitu ya. Dan di sini ada hal-hal yang berkaitan dengan investasi. Kalau kamu ada keinginan untuk berinvestasi di minggu keempat ini, coba urungkan dulu niat Mas Scorpio, karena sepertinya bisa jadi entah waktunya yang belum tepat atau bidangnya belum pas, karena di sini bisa menjadi potensi bad investment, bisa gagal atau bisa adanya ya bodong-bodongan gitu investasinya. Hati ya. Dan juga di minggu keempat ini terkadang aku melihat ada hal-hal yang bisa saja terjadi pada Scorpio, itu tentang kamu yang bersikap dingin, kamu yang bersikap kejam kepada orang lain juga bisa. Karena sejatinya itu tadi aku katakan, Scorpio ini kalau baik-baik banget, kalau dia dijahatin sama orang lain, dia juga bisa tega banget orangnya ya, bisa banget. Nah ini kamu di minggu keempat ada seperti ini. Dan juga kalau di hadapan orang-orang, kamu tuh masih bisa kelihatan bahwa masalah hidupku tuh ya seginilah gitu ya, kayak nggak ada sesuatu yang perlu kalian khawatirkan. Kamu nggak memperlihatkan kegundahan hati kamu ke orang-orang, masih bisa tertawa, bersikap tenang ya. Dan terkadang kalaupun kamu merasa pesimis sekalipun terhadap kehidupannya kamu, kalau di hadapan orang-orang kamu tuh masih bisa kayak tertawa, kayak nggak ada beban gitu. Dan di minggu keempat ini juga harus hati-hati Scorpio. Hati-hati yang gimana Kak? Meskipun kamu berusaha untuk bersikap tenang di hadapan orang-orang atau di hadapan orang-orang tertentu ya, yang mungkin ada kaitan masalah dengan kamu, kamu juga harus hati-hati karena ada beberapa orang-orang tertentu yang mencoba untuk memanipulasi kamu. Kalau kasih kritik tuh yang over, contohnya yang nggak membangun sama sekali, yang niatnya menjatuhkan mental kamu, semangat kamu, gimana caranya bikin kamu jadi pesimis dengan kehidupan kamu sendiri. Ini kamu harus hati-hati nih ya, sama yang toxic, sama yang red flag seperti ini. Dan juga di minggu keempat ini aku melihat Scorpio, sepertinya Scorpio ini mencoba untuk bangkit ya, bangkitnya kamu dari keterpurukannya kamu di minggu keempat ini diiringi dengan mungkin adanya rasa kepercayaan yang kembali lagi terhadap seseorang gitu loh. Jadi kalau sebelumnya kamu ada nggak yakin sama seseorang nih, aku nggak percaya dia orangnya jujur, berkhianat di belakang aku deh rasa-rasaku gitu ya. Nah aku melihat apapun itu kayaknya yang terkait dengan itu semua akan beres. Jadi rasa percaya akan timbul kembali, kamu akan bangkit lagi gitu, berkat adanya seseorang yang bisa kamu percaya lagi. Selanjutnya mari kita lihat juga apa pesan dari semesta buat Scorpio di minggu keempat September 2025. Pesannya yang pertama, kamu dipesankan katanya di minggu keempat ini adalah waktu yang tepat untuk kamu take action atas ide-ide kamu gitu ya. Kalau punya ide-ide tertentu take action gitu. Cuma kalau investasi aja tadi tuh yang kayak harus hati-hati ya, karena bisa gagal kalau salah. Dan modal kali ya. Ada ide tapi kurang modal ya, mungkin harus lebih dicari gitu ya solusinya di sini. Karena kalau aku lihat sebenarnya waktu yang tepat untuk kamu bisa mengembangkan ide-ide kamu di minggu keempat ini, cuma
apakah pelaksanaannya juga. Nah ini ya, kalau yang butuh uang mungkin ya spare waktu lagi lah untuk kumpulin uangnya dulu gitu. Terus yang kedua di sini kamu juga dipesankan jangan biarkan emosi berada di jalanmu Scorpio. Emosian, marah ya, itu nggak akan ngebantu kamu untuk bisa jauh lebih cepat mencapai tujuannya kamu. Jadi sabar. Dan yang ketiga di sini kamu juga dipesankan secara komunikasi ya. Untuk masalah komunikasi harus lebih diperjelas agar orang-orang tahu apa yang menjadi tujuan dan maksudnya kamu, agar beberapa orang tertentu nggak salah paham dengan apa yang kamu maksudkan. Oke, pentingnya komunikasi ya. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kan yang bisa terkoneksi dengan Scorpio di minggu keempat September ini, energi paling kuat ada dari Cancer, Pisces, Scorpio, sesama Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius, The Dead Scorpio, The Emperor, Aries. Itu aja energi paling kuat dari ya itu sih Scorpio, Aries. Itu aja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Scorpio.